kita sepakati dulu tadi di kelas 11 tadi saya sampaikan kan jadinya 2 kali lagi nih. Nah kita silakan sih mau 2 kali juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah saya serahkan ke teman-teman kelompok yang diskusi mungkin saya tidak motong ya, tidak motong lagi. Jadi saya ngambil lagi leading diskusi sesudah diserahkan kembali oleh kelompok. Itu satu. Nah, cuma kita komitmen dengan waktu lah ya. Kedua, saya tidak minta teman-teman membagi sama gitu ya beban presentasi. Anggotanya ada 6, harus 6-6-nya bicara dan waktunya harus sama. Nah itu tidak. Yang saya inginkan bukan itu, tapi apa? Tapi menjelaskannya efektif ya. Nah kita kan belajar anggaran berbasis kinerja ya. Kinerja yang saya ingin kunci dari teman-teman semua pas pemaparan itu adalah kita semua menjadi mengerti gitu ya apa yang dipaparkan. Gitu. Jadi kita bahkan saya minta kalau pas di paparan teman-teman langsung mau tanya gitu ya, tanya saja langsung gitu, tidak harus nunggu selesai. Gitu ya. Tapi tentu teman-teman sudah tahu kan nanti di awal kelompok itu akan menyebutkan, akan mempresentasikan apa saja gitu ya. Kalau kira-kira yang belum dibahas ya jangan ditanya dulu, disesuaikan. Nah, yang ketiga bagaimana efektif menjelaskan gitu ya. Kayaknya tidak baca teks ya, tidak baca teks, tapi mungkin lebih nyaman kita menjelaskan itu sambil ya live ya, sambil jadi apa yang kita kuasai yang kita jelaskan itu ya. Jadi siap ketika di konfirmasi ya, siap menjelaskan. Dan kita juga mengecek tuh ya. Kalau kita baca teks kan kita arahnya ke teks yang kita baca ya, tidak melihat suasana dari audiens gitu kan. Audiens kira-kira ada yang berpikir, ada yang bingung nggak gitu kan. Kalau ada yang bingung kita kan tanya nih, ini gimana mengerti gitu ya. Ada inilah variasi-variasi gitu ya. Jadi saya harapkan ya itu yang efektif itu nanti seperti itu ya. Jadi ada berusaha tidak hanya searah tapi juga 2 arah gitu ya. Terus yaitu waktunya tolong di manage oleh moderator gitu ya. Jadi nah dengan tidak membaca teks itu kan berarti juga ketika waktunya sudah hampir selesai Anda harus menyesuaikan gitu ya. Ada direncanakan 2 orang lagi ya berarti siap-siap gimana nih caranya untuk bisa menyelesaikan sebelum waktunya keburu habis gitu ya. Itu saja ya kira-kira yang saya titipkan ke teman-teman kelompok pertama. Silakan dan yang isinya teman-teman bisa kan bedakan ya, akuntansi pemerintah siap gitu ya. Jadi kalau yang nah sebetulnya kalau tadi di kelas 11 saya bahas di awal itu bab 3 ya tentang teknik dokumentasi sistem. Jadi kita baca buku Romney itu kan isinya bukan akuntansi kan, bukan tentang leasing gitu ya, bukan tentang pensiun begitu kan, tapi tentang siklus pendapatan, siklus. Nah, jadi tidak harus membahas yang substansi teknis akuntansinya gitu ya, tapi membahas tekanannya ke yang SIA-nya ya, sistem informasinya yang dikuatkan. Jadi materinya kan kalau yang substansi teknis itu SPAN dan Sakti gitu ya. SPAN dan Saktinya itu sekarang kita modifikasi, kita adaptasi ya menjadi SIA itu seperti apa harus gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan sedikit membahas hasil diskusi kelompok kami terkait sistem informasi akuntansi pemerintah untuk modul penganggaran. Untuk anggota kelompok ada Mbak Aprilia Apriani, kemudian ada Aulia Malik, ada Mas Muhammad Imam Nasar, ada Mas Wukir, dan saya sendiri Yusuf. Untuk yang akan dibahas oleh kelompok kami pada hari ini
ada 6 agenda utama. Yang pertama dasar hukum, kerangka teori, dan best practice dari modul anggaran. Kemudian ada proses bisnisnya, input, proses atau aktivitas, dan outputnya. Kemudian gambaran dari sistem aplikasi penganggaran, keterkaitan dengan modul lain, dan kontrol atau pengendalian di modul anggaran ini. Untuk yang pertama, dasar hukum, kerangka teori, dan best practice akan dijelaskan oleh Mbak Aulia Malik. Ya, baik. Next, Cuk. Nah, modul penganggaran ini jadi salah satu modul di Sakti ya, sesuai dengan PMK 159 2018 yang memuat proses penyusunan RKA sampai dengan penyusunan DIPA dalam periode 1 tahun anggaran. Next. Ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004, PP 90 Tahun 2010 tentang penyusunan RKKL, kemudian PP Nomor 17 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, dan PMK 15 2018 tentang pelaksanaan piloting Sakti. Nah, ini kerangka teorinya. Kami mengambil 4 pengertian mengenai sistem, informasi, SAPP, dan Sakti. Untuk sistem itu adalah serangkaian 2 atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Kemudian informasi itu adalah data yang sudah diolah, berguna, dan bermanfaat bagi penerimanya. Lalu SAPP itu adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada pemerintah pusat. Lalu Sakti itu sendiri adalah aplikasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi, meliputi modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, akuntansi, dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi. Nah, ini best practice yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari IMF, Treasury Reference Model. Ini adalah Treasury System Value Chain-nya, yaitu mulai dari financial planning, budget release, sampai dengan fiscal reporting. Untuk penganggaran ini mungkin lebih ke financial planning dan budget release-nya. Nah, proses utama perbendaharaan pada Treasury Reference Model ini ada 2 fungsi yang utama, yaitu peramalan fiskal makro, persiapan dan persetujuan anggaran yang isinya pengaturan kebijakan fiskal dan strategi prioritas, lalu pelaksanaan anggaran, manajemen kas dan akuntansi yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dianggarkan dan memastikan akuntabilitas. Nah, pada model ini penyusunan anggaran itu mulai dari sentral agensi yang menyampaikan prospek ekonomi, tujuan kebijakan secara umum, parameter kepada kementerian. Lalu kementerian itu menyampaikan proposal anggaran, dan dari proposal anggaran itu dilakukan negosiasi untuk menetapkan anggaran tersebut. Nah, berdasarkan hal tersebut, Indonesia akhirnya mengadopsi dan kemudian mengeluarkan peraturan-peraturan untuk melaksanakan Treasury Single Account. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis anggaran. Lanjut. Nah, seperti kita ketahui, siklus penganggaran itu merupakan siklus awal ya di manajemen keuangan publik, dan di Indonesia sendiri siklus penganggaran sudah dilaksanakan di tahun sebelum tahun anggaran berjalan. Dan di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa babak dalam siklus penganggaran, ada perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan. Dan semua babak ini melibatkan unit terkait seperti DPR, Presiden, Kementerian Keuangan yang diwakili oleh DCA, Bappenas, dan Kementerian atau KL. Sekarang kita akan membahas secara singkat masing-masing babak ini. Selanjutnya, di babak pertama yaitu adalah perencanaan anggaran yang dimulai dari bulan Januari sampai bulan April. Disinilah para unit terkait itu membuat prioritas
mau dibawa kemana sih anggaran selama 1 tahun ke depan itu. Jadi di sini Presiden dia mempunyai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Inilah yang menjadi landasan utama dalam menyusun anggaran. Kemudian arah kebijakan dari Presiden ini akan menjadi dasar bagi DCA, bagi Bappenas dan bagi KL dalam untuk menyusun anggaran masing-masing. Kemudian nanti di akhir bulan keempat, bulan April itu DCA, Bappenas dan KL akan menyelenggarakan trilateral meeting. Oke, lanjut singkatannya ya. Di babak kedua ini adalah babak penyusunan anggaran, dimulai dari bulan Mei sampai bulan Juli. Apa saja yang disusun? Ini banyak sekali, terutama DJA, yaitu melakukan penelaahan PNBP KL, menyusun standar biaya keluaran, menyusun petunjuk RKKL, dan menyusun pagu anggaran. Dan di tahap ini tetap ya, mereka tetap unit-unit ini tetap saling berkoordinasi. Kemudian di akhir bulan Juli nanti yang disusun oleh unit-unit ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun RAPBN, kemudian nota keuangan dan himpunan RKKL. Yuk lanjut. Mungkin bisa dijelaskan ini Mbak, Ya. inisiatif itu apa maksudnya? Bentar. Oh ini ya Pak, yang di Ya, Apa? di Bappenas itu. yang di unit Kementerian Lembaga dan di Bappenas ini. Bentar ya. Saya buka makalahnya. Jadi yang inisiatif baru ini kan nanti sebagai dasar untuk menyusun pagu indikatif. Jadi kan di penyusunan anggaran kan ada pagu indikatif, ada pagu anggaran dan alokasi anggaran. Dan inisiatif baru nanti itu dia masuknya di pagu indikatif ditambah dengan review KPJM. Kemudian nanti inisiatif baru nanti juga akan disesuaikan dengan angka dasar menjadi pagu anggaran, kemudian disesuaikan lagi menjadi alokasi anggaran, begitu Pak. Tadi resource envelope apa kaitannya dengan inisiatif? Di awal tuh di babak satu itu. Resource envelope tadi yang di sebelumnya. Tahap sebelumnya Mas. Di Januari di babak 1 ini. Iya, di Januari. Nah ini penyusunan ini kan oleh DCA ya. Jadi ini seperti apa? Di sini DCA juga akan berkonsultasi dengan itu Pak, dengan DJP, dengan BKF dan dengan DJPC gitu untuk menyusun kira-kira target penerimaan tahun depan itu berapa, seperti itu. Ini kan bisa dilanjutkan Pak? Ya saya tambahkan dulu sebentar ya. Di anggaran itu ada baseline ya dan inisiatif itu ya. Jadi yang baseline itu relatif untuk menjaga yang standar lah public service ya dari pemerintah kepada masyarakat itu tetap langsung gitu. Nah selebihnya itu ya kita harus cek ya berapa tahun depan itu punya kelebihan dari baseline gitu. Ya, kayaknya ngecek itu di research envelope itu kita punya berapa itu ya. Itu yang kemudian nanti dijadikan di trilateral meeting ini ya. Kan presiden itu punya visi misi dan arah kebijakan prioritas itu. Nah, itu yang menggunakan tambahan itu trilateral meeting, makanya dibuat nanti ada kan program itu ada program nasional lah gitu ya. Apa sih? Terus nanti ya dibangun inisiatif ya, ada sekian berapa itu silakan. Inisiatif itu kalau dulu katanya di ini kayak dilelang gitu, kementerian mana yang akan mengajukan gitu ya, bikin proposal nanti dicek yang dapat itu yang proposalnya terbaik gitu ya, selain dari yang jadi prioritas nasional, prioritas nasional tadi. Ya silakan lanjut tambahannya. Ya baik Pak, terima kasih masukannya. Oke, sekarang kita lanjut ke babak penetapan kalau tidak salah. Selanjutnya, ini di bab pembahasan anggaran yaitu di bulan Agustus sampai Oktober.
di sini tadi kan udah ada tuh rancangan APBN, nota keuangan dan himpunan RKKL. Nah, semuanya ini akan dibahas di DPR. Jadi tiap fraksi di DPR itu menyampaikan pendapat gitu lah tentang APBN nanti seperti apa gitu kan. Kemudian setelah dilakukan pembahasan akan disahkan undang-undang APBN itu sekitar bulan Oktober. Jadi sekarang ini kita masuk ke tahap pembahasan anggaran. Dan untuk undang-undang APBN 2021 sendiri itu sudah disahkan akhir September kemarin, jadi tidak sampai bulan Oktober sudah disahkan undang-undang APBN untuk tahun depan itu. Kemudian di tahap selanjutnya itu adalah ada Kepres tentang perincian APBN. Tidak ada di sini, mohon maaf. Kepres perincian APBN itu yang disusun oleh Presiden nanti biasanya itu disahkan di akhir tahun bulan Desember. Di situ merinci rincian APBN itu anggaran pendapatannya itu berapa saja, belanjanya buat apa saja gitu. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas proses penganggaran yang ada di pemerintah pusat, kita akan membahas proses penyusunan anggaran yang ada di level Satker. Di sini Satker melakukan 3 aktivitas utama. Yang pertama ada penyusunan kertas kerja dan realisasi anggaran, kemudian penyusunan rencana penarikan dan penerimaan dana atau RPD, kemudian ada juga aktivitas revisi DIPA. Untuk aktivitas pertama, selanjutnya. Nah, aktivitas pertama ini dimulai dari dari operator Sakti Satker menyusun kertas kerja dan rencana realisasi anggaran. Dan penyusunan kertas kerja ini didukung oleh RAB dan TOR. Kemudian selain menyusun ini, dokumen terkait seperti ADK, arsip data komputer ini akan dikirim ke unit eselon 1 untuk dilakukan pemeriksaan dan konsultasi. Setelah itu, LKKL yang telah disusun oleh Satker akan dikonsolidasi dan menjadi usulan Pagu eselon 1. Dan usulan Pagu eselon 1 ini akan dikirimkan ke DCA melalui SPAN. Kemudian apabila APBN telah disetujui oleh DPR yang disahkan oleh Presiden, terbentuklah Pagu indikatif. Nah, Pagu indikatif inilah yang menjadi dasar bagi Satker untuk menyusun DIPA yang akan dikirim melalui SPAN. Kemudian DIPA yang dikirim ke SPAN ini akan ditelaah oleh DCA, DIPA dan LKKKL-nya dan menghasilkan output DIPA induk untuk unit eselon 1 dan DIPA petikan untuk Satker. Kemudian aktivitas yang kedua itu adalah penyusunan RPD. Sebenarnya penyusunan RPD ini dilakukan dengan penyusunan RKKL, di mana Satker saat membuat usulan belanja di Sakti juga perlu mencantumkan RPD. Nah, RPD ini tujuannya apa? Yang pertama itu untuk mengatasi penyerapan anggaran yang kita tahu biasanya itu menumpuk di akhir tahun anggaran. Selain itu, dengan adanya RPD ini juga menjadi referensi dalam melaksanakan manajemen kas pemerintah. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah revisi DIPA. Jika di 2 tahap selanjutnya itu, di 2 tahap sebelumnya itu dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, maka revisi DIPA ini dilaksanakan saat tahun anggaran berjalan. Satker yang melakukan revisi DIPA perlu mengirimkan surat permintaan revisi dengan lampirannya itu ada ADK revisi, matrik usulan revisi, form ability Satker dan DIPA petikan Satker yang sebelumnya telah diinput dalam Sakti. Data revisi ini akan dikirim ke SPAN dan dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk revisi ini bisa wewenangnya DJPB atau bisa juga ditelaah oleh DJA. Dan apabila disetujui, maka DIPA revisi akan dikirimkan ke Satker. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita bahas tentang input, proses aktivitas, dan output pada modul anggaran. Saya nyela lagi juga nih, Mas ya. Ya, Pak. Ya, jadi yang sebelum ini dari Mbak yang sebelumnya, sorry. Terus belum ini lagi. Ya, belumnya yang masih presentasi Mbak itu Mbak siapa?
sebelumnya lagi ini presentasinya Mbak tadi. Nah ini ya. Mana? Oh iya, yang tadi nih. Sorry. Jadi yang lanjut lagi ke kanan. Ya ini kan ini ya. Kirain ini Mas Ukir. Ini kan oleh Satker katanya tadi ya. Yang tadi kementerian ya. Yang di awal itu ya. Nah, Yang tadi itu pemerintah pusat, Pak. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat, iya. Di atasnya kan pemerintah pusat itu kementerian kan. Iya. Jadi, ya. Nah ini kan mungkin bisa digambarkan nih ya nanti di modul ya. Apa namanya DFD. DFD itu kan kita lihat kalau proses itu dua, ada satu di kementerian lembaga, ada satu di kementerian kementeriannya di satkernya, kemudian di kementeriannya, kemudian di atasnya itu kan Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan. Nah itu kita bikin yang level konteksnya itu yang 3 itu, satu Kementerian Keuangan, satu kementerian lembaga, kementerian di atasnya ya, level kementerian yang 3 level satker gitu. Jadi nanti ada proses anggaran gitu ya, pelaksanaan, kemudian komitmen ya, komitmen dulu terus pelaksanaan. Itu ada gambaran konteks dulu yang nanti kemudian konteks itu dielaborasi ke dalam DFD level 1 ya, yang isinya adalah nanti hanya di Kementerian Keuangannya saja ya, proses seperti apa itu kayaknya SPAN tuh. Tadi kayaknya belum masuk tuh yang SPAN-nya ya. Yang SPAN itu kan prosesnya seperti apa di dalam SPAN itu. SPAN itu termasuk kan sebetulnya ada yang dengan DPR itu. Nah, itu apa saja tuh yang dilakukan proses-prosesnya. DFD itu kan menggambarkan entitas, proses, data gitu ya. Data itu pertama dari entitasnya kalau Kementerian Keuangan kan Kementerian Keuangan ngirim apa ke DPR gitu ya. Nah, kemudian muaranya DPR atau muaranya Kementerian Keuangan, Bappenas gitu ya. Itu isinya nanti di yang pas kementerian itu isinya ada Bappenas, ada apa gitu ya, apa saja harus datanya itu bisa digambarkan. Terus yang kedua di level kementeriannya, ini hubungannya kan dari ada Bappenas juga, mungkin ada Kementerian Keuangan juga, nah itu digambarkan DFD-nya. Tadi ada ya, cuma kan itu belum SIA menurut saya ya. Yang sudah SIA itu kita inikannya dari DFD. DFD itu fokus ke proses, entitasnya, kemudian datanya, gitu ya. Datanya ini supaya kita gambarkan lebih fokus di situ. Nanti flowchart mungkin sebagian sudah tergambar di situ. Nah karena yang nyusun ini bukan nyusun untuk sistem, ini kan belum dibuat seperti gambaran cara penuangan dokumentasi secara sistem. Itu ya, jadi nanti kan tidak pecah nih. Kita yang ini kan KL ini kan pas slide ini kita bilang ini KL-nya nih gitu ya. Nah padahal yang gambaran besar di dalam satu sistem keseluruhan, posisi KL itu di mana, kalau ada gambar konteksnya dulu jadi kelihatan. Paham ya maksudnya? Itu saja. Ya nanti ditambahkan di modulnya. Ya, siap, Pak. Silakan. Baik, Pak, izin Pak, ini karena udah less than 1 minute, mungkin langsung di sesi selanjutnya aja nanti Pak ya, lanjutnya. Ya. Biar nggak terpotong. Ya tapi nanti sisakan juga untuk tanya jawab ya. Jadi ini sebetulnya kalau langsung pada nanya sih bisa langsung kita tidak ada tanya jawab. Ya nggak apa-apa Mas, ngobrol dulu. Ya Pak, ini selanjutnya input, proses, aktivitas, dan output. Kita ke materi selanjutnya tentang input, proses, aktivitas, dan output pada modul penganggaran. Nah, proses pada modul penganggaran ini kita ngambilnya dari Peraturan Menteri Keuangan nomor 159 tahun 2018 tentang pelaksanaan piloting sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Ada 7 proses yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Langsung aja yang pertama. Baik.
Yang pertama adalah penyusunan standar biaya keluaran atau SBK. Nah, di sini inputnya kalau dari PMK-nya ada dokumen pendukung usulan SBK. Prosesnya secara garis besar ada 3, ada perekaman, penelitian dan persetujuan oleh approver, dan pengiriman usulan ke Dirjen Anggaran. Dan outputnya nanti ada usulan SBK dari masing-masing eselon 1 di Kementerian Lembaga. Selanjutnya yang kedua adalah penyusunan anggaran berupa kertas kerja atau RKKL atau DIPA. Inputnya ada RUH belanja, penerimaan pendapatan dan POK, ada dokumen-dokumen pendukung untuk penyusunan RKKL, dan salinan data antar satker. Ini kalau yang RKKL-nya diusulkan oleh unit eselon 1. Nah, prosesnya sama untuk RKKL yang diusulkan eselon 1 atau satkernya. Yang pertama ada perekaman. Tadi yang kalau untuk eselon 1 berdasarkan data antar satker juga, tambahannya kalau yang di satker data pendukungnya atau data-data yang lain. Yang kedua ada penelitian oleh approver. Dan yang ketiga, kalau sudah disetujui, data akan otomatis terkirim ke pengguna level unit eselon 1 untuk yang usulan dari satker, dan ke Kementerian Lembaga atau DJA untuk usulan yang diajukan oleh unit eselon 1. Outputnya ada data belanja, data pendapatan, data rencana penarikan dana, dan DIPA sendiri. Selanjutnya ada standar struktur biaya. Ini tadi inputnya sama, data usulan kertas kerja dan RK satker. Prosesnya validasi aja, membandingkan antara pencatatan data belanja dengan standar struktur biaya, apakah sudah tepat atau belum. Di outputnya ada standar struktur biaya. Selanjutnya, yang keempat ada kerangka pengeluaran jangka menengah. Ini inputnya RKKL yang menjadi dasar perhitungan kerangka pengeluaran jangka menengahnya. Prosesnya hanya perhitungan saja. Outputnya ada KPJM, ada perhitungan maju tahun pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, selanjutnya, dana penarikan dana. Ini inputnya dokumen kebutuhan bulanan satker, karena yang menyusun ini satker, prosesnya ada perekaman oleh operator di masing-masing satker, dan penelitian oleh approver. Outputnya nanti ada rencana penarikan dana. Yang keenam, ini ada rencana penerimaan dana. Nah, rencana penerimaan dana ini nggak semua satker melakukan ya, ini hanya satker yang dianggap sebagai pengguna PNBP. Jadi kalau dia satkernya, mungkin kalau kayak DJP nggak ada ya rencana penerimaannya, karena sudah ada penerimaan pajak bukan PNBP, jadi dia nggak ada rencana penerimaan dana. Ini inputnya dokumen penerimaan satker, prosesnya sama kayak pengeluaran tadi, perekaman dan penelitian, outputnya rencana penerimaan dana. Dan yang terakhir ada revisi anggaran dan review revisi anggaran. Ini ada 4 sebenarnya untuk revisi anggaran. Yang oleh satker dengan kewenangan satker. Yang kedua oleh satker dengan kewenangan pengesahan oleh Kanwil DJPB. Lalu yang ketiga ada oleh eselon 1 dengan kewenangan pengesahan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Dan yang keempat ada oleh eselon 1 dengan kewenangan pengesahan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Ini yang pertama dulu, oleh satker dengan kewenangan pengesahan oleh satker juga. Inputnya ada RUH belanja dan POK, dokumen usulan revisi anggaran. Prosesnya ada perekaman usulan, penelitian oleh approver, yang terakhir aktivasi pagu jika disetujui. Outputnya data belanja, data rencana penarikan dana, dan revisi DIPA. Selanjutnya, nah ini yang tadi oleh yang 3 lainnya, yang oleh satker dengan pengesahan di Kanwil DJPB, oleh eselon 1 dengan pengesahan di Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Prosesnya hampir sama, inputnya pun hampir sama. Inputnya ada RUH belanja, penerimaan, pendapatan POK, dokumen usulan revisi anggaran. Prosesnya ada perubahan data usulan, penelitian oleh approver. Nah, jika disetujui, data yang sudah disetujui tadi terkirim otomatis ke masing-masing unit pengesahannya. Kalau yang ke Kanwil DJPB, ke Kanwil DJPB, yang kewenangan pengesahannya ada di Direktorat Pelaksanaan Anggaran, langsung terkirim otomatis ke Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan selanjutnya. Nah, yang keempat ada review oleh validator. Terakhir kalau sudah selesai reviewnya ada pengesahan. Outputnya ada ADK, ADK-nya berupa data belanja, data pendapatan, data rencana penarikan dana, dan data rencana penarikan dana. Tentu ada output yang kedua berupa dokumen. Dokumennya ada konsep DIPA, matriks semula menjadi, dan laporan lain-lain. Selanjutnya. Nah, ini sebelum ke situ,
Jadi coba Mas, back tadi kan ini revisi RPD terus KPJM terus 3 ya, standar struktur biaya, terus udah. Ini yang dikerjakan oleh KL, kertas kerja ya, kertas penyusunan anggaran berupa kertas kerja RKKL DIPA. Ya, jadi ini kan kayaknya kalau hasilnya itu satu ini ya, lembar 1, lembar 2 gitu ya, atau ada, saya lupa bayangan, kayaknya lampiran 1, 2, 3 itu ya. Tapi kalau KPJM itu kan kayaknya di situ-situ juga 2001, 2002, 2003 gitu ya. Dan biasanya tidak secara khusus kita input. Apa namanya? Biasanya langsung gitu sekalian gitu ya, kita masukkannya itu. Nah, yang revisi itu ternyata kan bercabang. Nah, maksud saya coba ini juga sama ya, tadi di DFJ tadi, teman-teman masih ingat kan waktu belajar SIA yang misalkan DFJ untuk nyusun di penjualan ya. Di penjualan itu pertama kan ada hanya melihat dari supplier dari customer gitu ya. Kemudian ini perusahaan kita, terus nanti yang perusahaan kita proses-prosesnya dibagi-bagi ke dalam penanganan pelanggan, kemudian penerimaan pemesanan gitu ya, terus ini lagi. Terus penerimaan pemesanan itu dijabarkan lagi gitu ya ke beberapa DFD itu kan level 2 gitu ya. Nah, ini maksud saya seperti itu juga ya, yang KL ini kan ternyata ada tidak hanya 3 proses, tidak hanya 1 proses, tapi ada proses SPD, proses KPJM, proses apa gitu kan. Nah, proses itu pertama kita gambar satu tadi kan yang ada 3, pemerintah pusat, yang Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Negara Lembaga, yang ketiga sebagai Satker. Nah, sebagai Satker nanti ada 3. Tapi sebagai Kementerian Lembaga juga kayak 3 juga ya. Dia DIPA itu RKKL itu kumpulan dari Satker, atau di Kementerian Lembaga juga mereka sebagai Satker ya. Tapi nanti sebagai Satker dikumpulkan. Jadi kalau yang kumpulan itu kan hanya kumpulan Satker aja sebagai eselon 1. Artinya tidak ada penanganan secara khusus di kementerian itu kan. Hanya ada proses pengumpulan saja gitu ya. Nah, yang sekjen misalnya, sekjen itu sebagai KL kan dia masuknya di siklusnya KL itu, di lingkaran KL gitu kan, di proses di KL. Itu jadi cukup 3 berarti, 1 Kementerian Keuangan, 2 DJA, 2 Kementerian Lembaga sebagai yang mengumpulkan, gitu ya. 3 sebagai Satker. Nah, Satkernya tadi ternyata ada ini tas kerja, terus keduanya berikutnya apa tadi? Nah, ini digambarkan gitu ya. Nanti yang pas kerja digambarkan yang ini, yang pas struktur biaya digambarkan ini gitu ya. Ada prosesnya validasi, outputnya standar struktur biaya. Nah, ini SSB ini saya masih bingung nih, apa bedanya dengan yang tadi kertas kerja? Standar struktur biaya, data usulan kertas kerja. Bukan sama ya, standar struktur biaya itu apa maksudnya? Ininya nggak ada ya, fisiknya seperti apa? Kalau di RKKL itu kebayang nggak? Pernah lihat RKKL nggak? Yang mana nih standar struktur biaya ini? Apa SBK tadi? SBK kan tadi ada juga ya. Menyusun SBK itu bahkan sebelum RKKL kan. Nanti SBK itu di sini tinggal diklik saja, keluar apa yang sudah ditetapkan, disetujui bersama dengan DJA. Jadi itu proses SBK di awal sekali. Nah, kalau ini standar struktur biaya itu maksudnya mungkin dikasih angka kali ya. Jadi lembar kertas kerjanya yang itu dikasih angka. Makanya kalau kita coba detailkan, itu baru ketahuan yang belum jelas itu. Itu Anda cari ya, supaya menjadi jelas gitu ya. Ini sebetulnya apa sih yang dimaksud standar struktur biaya. Terus berikutnya, kalau KPJM itu kan memang ada di RKKL itu ada tahun-tahunnya kan, tahun X+1, X+2 sama X-1 kalau nggak salah.
Jadi yang tahun berjalan, yang tahun kita anggarkan adalah yang tahun X gitu ya. Silakan. Selanjutnya. Nah ini yang nanti jadi level-level yang dijelaskan berikutnya. Jadi ada gambaran besar, makin kecil, dan yang kecil-kecil itu jadi lebih banyak ya. Yang dijelaskan. Kayak buka buku bercabang-cabang. Ya silakan Mas. Selanjutnya adalah gambaran sistem aplikasi yang digunakan. Next. Nah, ini adalah gambaran aplikasinya dulu. Yang digunakan adalah aplikasi Sakti. Nah, di dalam aplikasi Sakti itu ada 8 modul ya. Kita bahas itu adalah modul penganggaran. Nah, sebelumnya kalau kita mau mengerti sebenarnya apa sih yang terjadi di Sakti ini? Nah, yang terjadi di Sakti ini adalah proses-prosesnya sama dengan aplikasi yang existing atau aplikasi sebelum Sakti. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah letak database-nya dan tampilannya. Intinya di situ. Nah, kalau untuk mengerti apa yang terjadi di Sakti ini, saya jelaskan sedikit dulu mengenai apa yang terjadi proses di aplikasi existing. Nah, pertama itu adalah aplikasi RKKL DIPA. Itu kan digunakan untuk menyusun DIPA ya, yang tadi dijelaskan sama Arthur sama Mas Sukir. Nah, itu akan menjadi modul penganggaran di Sakti. Nah, di aplikasi RKKL DIPA setelah DIPA disusun kan dikirim ke span. Dari span itu disahkan spannya ini dari span BPA ya, karena untuk penganggaran itu span wewenangnya di BPA. Nah, setelah DIPA yang disahkan itu akan diinput ke aplikasi SAS. Nah, dari sini sudah ada proses namanya kirim terima. Nah, di aplikasi SAS DIPA tadi menjadi acuan untuk melakukan realisasi anggaran, di mana pembuatan SPM itu dilakukan di aplikasi SAS. Nah, kemudian melibatkan juga aplikasi Silabi untuk yang transaksi-transaksi yang melibatkan SPNP dan GU dari bendahara. Nah, setelah itu data-data anggaran yang sudah diinput di SAS dan data-data realisasinya akan dikirim ke juga. Nah, untuk barang milik negara itu melibatkan 2 aplikasi, yaitu persediaan dan SIMAK BUMN. Alurnya yaitu data persediaan dikirim ke aplikasi SIMAK. Nah, nanti berbarengan dengan data persediaan tadi berbarengan dengan data aset tetap yang di SIMAK dan aset akan dikirim ke Saiba. Jadi muaranya itu berada di Saiba kalau aplikasi existing. Nah, ya di sini di muaranya di Saiba terkadang sangat banyak masalah ketika dilakukan rekon internal antara barang dengan transaksi realisasi anggarannya. Terkadang ada data yang lupa dikirim, ada yang lupa diterima. Nah, disinilah peran Sakti itu meminimalisir kesalahan dalam rekon internal tadi karena database-nya sudah menyatu. Nah, jadi bisa dibilang di dalam Sakti ini pengguna modul pelaporan itu yang paling diuntungkan karena dia tidak perlu menginput apa-apa, cuma mengambil data dari modul-modul sebelumnya, yaitu modul penganggaran dan komitmen dan lain-lainnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah di proses pada modul penganggaran. Kemudian next. Nah, di modul penganggaran ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Mas Sukir sama Pak April ya, proses-prosesnya seperti apa. Yaitu modul penganggaran itu fungsinya di dalam Sakti adalah penyusunan standar biaya keuangan, penyusunan anggaran berupa kertas kerja KKL DIPA, kemudian standar biaya, rangka pengeluaran jangka menengah, kemudian rencana penerimaan dana, rencana penerimaan dana, dan revisi anggaran dan revisi anggaran. Nah, saya tidak akan menjelaskan teknis semuanya ini satu persatu. Saya akan menjelaskan secara umum saja. Nah, itu pada intinya proses apa yang dilakukan operator pada aplikasi Sakti itu hanyalah misalnya pada saat penyusunan standar biaya keuangan dia hanya menginput, kemudian menginput, kemudian divalidasi, lalu kirim ke span seperti itu saja. Dari menginput mengedit, istilahnya dimasaklah datanya, diolah datanya di Sakti, kemudian dikirim ke span, hanya itu saja. Kemudian next Mas Yusuf. Nah, kemudian keterkaitan modul penganggaran dengan modul lainnya. Next.
Nah, yang pertama itu dia berkaitan dengan modul admin. Tentu semua modul dalam aplikasi Sakti ini berkaitan dengan modul admin. Itu terutama tentang manajemen usernya. Karena user-user yang didaftarkan itu melalui modul admin. Kemudian melalui modul admin juga bisa dilihat siapa yang sedang login. Ya, biasanya di Sakti itu ketika kita masuk, misalkan modul penganggaran login, dan terus dia keluar, nah itu kan dia tidak akan bisa login lagi karena dia keluar dengan tidak secara logout. Nah di sini di modul admin bisa mengatasi masalah tersebut dengan di logoutkan melalui modul admin. Nah kemudian ada modul komitmen. Nah itu adalah kaitannya dengan modul penganggaran adalah itu modul penganggaran menyediakan informasi terhadap pagu yang dimana pagu untuk kontrak, untuk membuat kontrak. Tentunya kalau kita membuat kontrak kan butuh pagu sekian, dananya sekian. Nah itu informasinya dari modul penganggaran. Kemudian untuk di modul bendahara itu adalah pagu untuk kwitansi yang dibuat oleh bendahara. Sama modul penganggaran perannya sama, yaitu menyediakan informasi tentang pagunya. Kemudian untuk modul pembayaran, sini harusnya SPP SPM ya. Dia menyediakan informasi pagu untuk pembuatan SPP SPM. Tentunya SPP itu tidak akan bisa dibuat jika pagunya kurang. Nah, kemudian kaitan terakhir ada dengan modul general ledger dan pelaporan. Nah, ini yang paling hubungannya yaitu data dari modul anggaran itu akan menjadi informasi di laporan realisasi anggaran. Kemudian kaitannya dengan sistem lain. Nah, Sakti dengan SPAN itu dulunya kalau kita mau mengirimkan ADK dari Sakti ke SPAN itu melalui namanya portal SPAN. Tapi sekarang yang saya dengar itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi sekarang Sakti ke SPAN itu sudah langsung. Nah kemudian ada lagi namanya aplikasi GPP. Nah itu digunakan untuk pagu GPP ini akan menyediakan data tentang gaji pegawai ya, gaji pegawai. Nah itu berkaitan dengan anggaran gaji berapa dengan modul penganggaran di Sakti, dan juga berkaitan dengan modul pembayaran untuk pembuatan SPP SPM gaji tersebut. Nah, selanjutnya Mas Yusuf. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kontrol atau pengendalian yang ada di aplikasi modul penganggaran ini. Secara garis besar itu ada 3 pengendalian utama yang kami temukan. Yang pertama itu adanya fungsi otorisasi dan pemisahan unit eselon 1 sebagai konsolidator. Pembagian level ini itu nanti mengetahui kebutuhan anggarannya. Nah, masing-masing level user ini dibagi lagi, bisa menentukan peran user, itu bisa jadi operator penganggaran, itu untuk pelaksana teknis penganggaran yang melakukan fungsi teknis atas data transaksi terkait penganggaran. Kemudian ada checker atau validator penganggaran, itu adalah pelaksana atau pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan atau tanggung jawab untuk memvalidasi semua proses teknis yang dilakukan oleh operator. Kemudian ada approver penganggaran, itu pejabat penganggaran yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menyetujui data transaksi penganggaran yang sebelumnya sudah divalidasi. Kemudian yang kedua itu, Sakti ini merupakan integrasi database dengan basis ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP ini memungkinkan Sakti itu memiliki sistem database terpusat dan saling terhubung. Seperti sebelumnya pernah di kuliah-kuliah semester lalu mungkin ya sudah pernah dijelaskan, ERP itu sistem yang mengintegrasikan semua data dan proses dalam satu organisasi dengan menggunakan database yang terintegrasi. Nah, integrasi dari data dan proses itu tadi pasti memudahkan Satker dalam menggunakan dan meningkatkan akurasi data transaksi keuangannya. Jadi mengurangi duplikasi pekerjaan dan entry, karena duplikasi pekerjaan dan entry itu seringkali menyebabkan adanya perbedaan data antara satu sistem dengan sistem lain sehingga informasinya itu agak rancu. Kemudian yang ketiga itu adanya fungsi logging anggaran. Fitur ini terkait dengan fitur perhitungan ketersediaan dana atau fund availability
yang dihitung otomatis oleh sistem pada modul GL, di mana nilai FA ini akan dipengaruhi oleh pagu anggaran yang dikurangi dengan realisasi pelaksanaan anggaran yang sudah diposting dan di jurnal dalam modulnya. Nah, realisasi pelaksanaan anggaran yang dimaksud itu contohnya terdiri dari kontrak, resum tagihan, realisasi belanja SP2D, bond atau kwitansi, dan pengembalian belanja. Nilai fund availability ini akan berubah secara real time setiap kali ada transaksi pelaksanaan anggaran yang menghasilkan nilai akhir akumulatif per 1 tahun anggaran. Nah, pada saat revisi anggaran dilakukan, sistem itu akan secara otomatis melakukan locking pagu dan memberikan notifikasi bila nilai yang direvisi itu melebihi nilai fund availability ini. Nah, locking pagu ini merupakan proses pembatasan terhadap pagu anggaran yang akan direvisi dengan menyesuaikan nilai FA yang dihitung otomatis secara sistem, sehingga pagu yang direvisi itu tidak melebihi nilai FA ini. Nah, fitur locking ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pagu minus akibat revisi yang tidak menyesuaikan dengan realisasi pelaksanaan anggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Silakan. Izin Mas Yusuf. Izin Mas Yusuf. Ya. Izin bertanya mengenai aplikasi Sakti dan SPAN sebelumnya. Itu kan latar belakang ada aplikasi Sakti karena memang banyak data yang Satker harus input ulang sehingga banyak administratif, sehingga Sakti ini sekarang single database gitu kan Mas ya. Nah, mau saya tanyakan mengenai apa sih Mas ini primary key-nya dari data yang single database ini? Apakah satu aja atau ada berapa gitu? Kemudian apakah sama dengan SPAN ya? Karena kan mereka juga kirim ke SPAN juga pada akhirnya. Itu aja Mas Yusuf, terima kasih. Baik, pertanyaannya kami tampung dahulu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lain. Izin tanya Mas Yusuf. Ya, Mas Yudo, silakan. Iya, ini jadi mungkin saya ambil contoh pengalaman ini ya, soalnya saya kerja di KPPN. Jadi untuk halaman 3 DIPA atau rencana penarikan dana yang ada di Satker itu, kalau dalam prakteknya biasanya itu, kalau sekarang kan Satker atau kementerian yang lain yang non Kemenkyu masih belum ya pakai full Sakti. Jadi kalau nggak salah baru modul penganggaran ini yang dipakai. Cuman untuk RPD itu Satker itu cenderung tidak tertib. Misalkan RPD bulanan mereka sudah revisi DIPA tapi RPD-nya tidak diperbaiki gitu. Padahal RPD ini menjadi sangat penting terkait dengan cash forecasting untuk di DJPB. Jadi misalkan kebutuhan per hari untuk pengeluaran kas di hari esoknya ataupun bulan depannya itu bisa di forecasting. Sementara Satker ini cenderung tidak tertib untuk melakukan perubahan RPD. Kalau dari proses bisnis di Sakti, itu kalau nggak salah, nanti ke depannya itu akan diubah. Jadi itu akan di-lock. Sebenarnya RPD ini akan benar-benar di-lock ketika dia Satker tidak melakukan perubahan data RPD, maka Satker nggak bisa melakukan pelaksanaan anggaran gitu. Misalkan mau mengajukan SPM, mau melakukan realisasi anggaran itu nggak bisa. Sebenarnya trade-off-nya ini akan sangat ini ya, maksudnya karena Satker cenderung tidak tertib, sementara kalau diberlakukan seperti itu nanti akan ada kesan dari Kemenkyu akan sepertinya menghambat kinerja Satker karena
mereka harus melakukan prosedur untuk mengubah RPD dulu. Kalau sekarang kan masih nggak dikunci itu. Jadi menurut kelompok penyaji gimana ya itu? Siap, terima kasih Mas Yudo. Ada yang lain mungkin? 3 pertanyaan dulu. Dua dulu silakan Mas. Jawab dulu. Sebentar Pak, kami diskusikan sebentar. Sambil nunggu nih ada Mas Yudo ya. Coba tadi yang saya tanyakan slide-nya tadi di apa namanya? Yang kertas kerja terus ada daftar biaya apa tadi itu? Mas Yudo bisa menjelaskan nggak? Nah ini ini terkait RKKL Mas ya. Ini apa perlampiran atau perapat nih yang maksud di sini? Ini kan kertas kerja katanya ya. Data belanja, data pendapatan, data rencana penarikan dana, DIPA ya. Ini kan RKKL yang biasa kita tahu ya, yang ada program, kegiatan, itu ya. Terus output, masing-masing komponen sampai subkomponen itu. Ini maksudnya ini ya, data belanja, data pendapatan, RPD, DIPA, atau ini masih besaran perlampiran, data belanja lampiran 1, data pendapatan lampiran 2 gitu ya. RPD lampiran 3. Ini baru 1, terus yang berikutnya apa nih? Data belanja. Slide-nya. Slide-nya next. Ini standar struktur biaya itu apa? Gitu ya. Kalau dihubungkan dengan lembar RKKL itu. Terus berikutnya, next. Nah ini KPJM apa lagi? Tinggal 10 menit lagi ya. Gimana Mas? Atau di kelompok tadi ada yang mau menjelaskan, tadi sempat saya singgung, atau Mas Yudo? KPPN atau ada siapa lagi, DJ atau DJPP? Saya pasar ini ya, RKKL ya. Pak Adang. Ada yang punya RKKL enggak? Silakan. Itu pertanyaan saya deh yang menjawab. Ya kan Mas, baru habis. Pak, saya izin menjawab pertanyaannya Mas Yudo bisa Pak? Ya, silakan. Tadi Mas Yudo itu inti pertanyaannya halaman penarikan dana satker, dalam prakteknya satker tidak aktif, sudah direvisi DIPA tapi RPD belum direvisi. Nah terus ada kesan yang menyatakan bahwa Kemenkeu menghambat kinerja satker. Bagaimana pendapat dari kelompok kami? Menurut pendapat kelompok kami sebenarnya itu tidak menghambat pekerjaan satker Mas. Kita lihat dulu kalau aktivitas merevisi RPD ini kan sebenarnya tidak berat-berat banget gitu. Dia cuma buka aplikasi input,
edit, kemudian klik kiri next, selesai, finish. Nah, jadi di situ tuh sebenarnya jika ada pihak atau oknum yang menyatakan itu menghambat kinerja Satker, mungkin mohon maaf ya, orangnya yang bermasalah gitu. Karena sebenarnya itu aktivitas yang tidak memberatkan, dia tidak harus ke kanwil, dia tidak harus kemana, dia hanya tinggal membuka komputernya saja. Nah, seperti itu Mas Yudo menurut pendapat kelompok kami. Lagi pula untuk merevisi RPD ini untuk menghasilkan tujuan akhirnya kan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memang istilahnya yang tepat, kemudian seperti yang dikatakan Mas Yudo tadi kan ininya agar perencanaan seperti yang dijelaskan sama Mbak Ayu juga tadi, agar realisasi itu tidak menumpuk di akhir tahun. Nah, itu kan sebenarnya untuk memperbaiki kinerja realisasi anggaran seluruh Satker. Jadi itu dari kelompok kami Mas Yudo. Gimana pada yang mau ditanggapi atau kurang kuat dengan jawaban kami? Siap, makasih Mas Imam. Sama-sama. Saya tambahan lah ya. Jadi kadang kesulitan itu bukan di itunya ya, karena kan yang bisa akses ke Sakti itu dari bagian keuangan ya. Karena yang melaksanakan kegiatan kan bagian kalau itu kan bukan bagian ya, bidang atau direktorat itu yang melaksanakan kegiatan. Nah, itu yang tahu kegiatan itu direktorat, jadi dipaksa-paksa juga bagian keuangan kalau tidak ada input dari direktorat nggak bisa juga bikin mereka ya. Gampang gitu kita bilang, tapi kan mereka juga susah ngoyak-ngoyak di ininya, di kantornya gitu. Jadi menurut saya sih ini juga bisa difasilitasi oleh Kementerian Keuangan, yaitu akses ke Sakti itu tidak hanya dari bagian keuangan gitu ya, akses tapi juga bisa langsung dari bidang atau direktorat yang melaksanakan kegiatan ya. Direktorat itu mungkin aplikasi lain gitu ya, tapi terus nanti masuk ke Sakti gitu ya. Ya bikin kegiatan itu selama ini kan pakai Excel aja tuh, kirim-kirim nanti ditutup lagi tuh oleh bagian keuangan, itu kan nggak ya manual gitu ya, nggak lucu gitu ya Mas. Nah, menurut saya sih harusnya bisa sampai ke pelaksana kegiatan ya, pelaksana kegiatan, bikin aplikasi itu mereka membuat rencana-rencana kegiatan itu sampai kepada ini kapan dan berapa kira-kira keuangannya. Itu juga untuk membuat standar tuh pengajuan kegiatan itu dari kementerian-kementerian itu. Kayak di kampus kita ini, saya dulu di Diklat itu punya tuh anggaran kalau setiap eselon 4 itu saya harus megang apa gitu ya. Tapi di STAN ini kayaknya kok nggak dibagi-bagi gitu ya, semuanya di keuangan gitu. Nah, tapi kalau sudah ada aplikasi kan berarti harus standar tuh dilakukan di bagian-bagian yang melaksanakan pekerjaan itu bisa juga, karena perencanaan itu ada di sana sebetulnya kan, bukan di bagian keuangan. Bagian keuangan itu kan hanya supporting ya, yang melaksanakan kegiatan dari sana. Nah, kalau kita belum bisa membuat mengakomodasi sampai ke sana, jangan menyalahkan juga dari bagian keuangan masing-masing. Itu kira-kira ya tambahan.